Mengapa masih saja ada orang yang membenci Messi? Padahal yang ditunjukkannya itu sudah luar dari biasanya. Berikut analisa kami. El centro clave, gol. Football Universe. Masih terngiang di benak kita ketika fans Aljazair menyanyikan chant anti-Messi sebelum pertandingan antara Aljazair dan Argentina. Mereka tidak menyerang pemain lain, tetapi mereka secara khusus menyerang Messi. Mereka menyanyikan dalam bahasa Arab bahwa Messi adalah musuh Allah, dan hal ini sekaligus menegaskan bahwa Messi adalah pribadi yang buruk. Nah, mulut besar para pendukung Aljazair ini kemudian dibungkam Messi beberapa jam kemudian dengan 3 gol yang tak bisa dibalas. Ketiga gol ini adalah hat-trick pertama di Piala Dunia yang sekaligus menegaskan bahwa chant dari fans Aljazair itu tak ada gunanya. Itu adalah nyanyian orang-orang putus asa yang mencoba membuat Messi takut, padahal mereka tak sadar siapa yang mereka hadapi. Nah, dari kasus ini kita pun bertanya-tanya, mengapa masih saja ada orang-orang yang membenci Messi? Seperti semua orang saat ini sudah tahu bahwa Lionel Messi adalah pemain sepak bola yang prestasinya sudah diakui hampir seluruh dunia. Ia memenangkan banyak gelar, mencetak banyak gol, dan dianggap sebagai salah satu pemain terbaik sepanjang sejarah. Namun yang menarik, semakin besar seseorang di dunia olahraga, semakin besar juga kemungkinan dia tidak hanya disukai, tetapi juga dikritik, bahkan dibenci oleh sebagian orang. Ini bukan hal yang aneh, dan bukan hanya terjadi pada Messi, tetapi juga pada banyak tokoh besar lainnya di berbagai bidang. Untuk memahami ini, kita harus sadar bahwa manusia tidak menilai sesuatu hanya dari fakta. Dalam sepak bola, orang memang melihat gol, assist, dan kemenangan. Tetapi di balik itu, ada faktor lain yang jauh lebih kuat, perasaan, identitas, dan cara seseorang melihat dunia. Dua orang bisa menonton pertandingan yang sama, tetapi memiliki kesimpulan yang sangat berbeda tentang Messi. Ini terjadi karena mereka tidak hanya melihat pertandingan, tetapi juga membawa cara berpikir masing-masing ke dalam penilaian mereka. Salah satu alasan utama Messi bisa dibenci adalah karena ia terlalu dominan dalam jangka waktu lama. Dalam dunia kompetitif, ketika satu orang atau satu tim terlalu sering menang, sebagian penonton akan merasa cerita kompetisinya menjadi kurang seimbang. Sepak bola pada dasarnya bukan hanya soal menang dan kalah, tetapi juga soal drama, ketegangan, dan perubahan. Ketika satu pemain terlalu sering berada di puncak, sebagian orang secara psikologis merasa ceritanya sudah bisa ditebak. Dari sini muncul kejenuhan yang bisa berubah menjadi kritik. Selain itu, Messi hidup di era media sosial. Di era ini, orang tidak lagi mengonsumsi sepak bola secara penuh seperti dulu. Banyak orang hanya melihat cuplikan gol, statistik singkat, atau opini dari media sosial. Ini membuat cara orang memahami Messi menjadi tidak utuh. Misalnya seseorang mungkin hanya melihat satu kesalahan atau satu momen kontroversial, tetapi tidak melihat 90 menit permainan secara keseluruhan. Akibatnya, penilaian menjadi tidak seimbang. Hal lain yang penting adalah bahwa Messi selalu berada dalam percakapan besar sepak bola modern. Ia tidak berdiri sendiri, tetapi selalu dibandingkan dengan pemain lain, terutama Cristiano Ronaldo. Perbandingan ini membuat orang secara tidak sadar terbagi menjadi dua kubu. Ketika seseorang sudah memilih salah satu kubu, mereka cenderung melihat sisi negatif dari kubu lain, termasuk Messi. Jadi penilaian terhadap Messi sering bukan murni soal Messi, tetapi soal posisi Messi dalam perdebatan besar. Dengan kata lain, Messi menjadi figur yang tidak hanya dinilai sebagai pemain, tetapi juga sebagai simbol dalam cerita besar sepak bola modern. Dan ketika seseorang menjadi simbol, maka respon orang terhadapnya juga akan sangat beragam. Ada yang mengagumi, ada yang netral, dan ada juga yang menolak. Rivalitas Messi dan Cristiano Ronaldo sering dianggap sebagai rivalitas alami dalam sepak bola. Namun jika kita melihat lebih dalam, rivalitas ini juga sangat dipengaruhi oleh media dan cara dunia digital bekerja. Media sangat menyukai cerita yang sederhana dan kuat, dan cerita dua pemain terbaik yang bersaing adalah cerita yang sangat menarik bagi penonton global. Ketika sebuah cerita terus diulang, lama-lama orang mulai menganggapnya sebagai cara sebenarnya melihat dunia. Itulah yang terjadi dengan Messi dan Ronaldo. Awalnya mereka hanya dua pemain hebat yang bermain di waktu yang sama, namun media kemudian terus membandingkan mereka. Siapa lebih banyak gol, siapa lebih banyak trofi, siapa lebih baik di final, dan seterusnya. Perbandingan ini tidak berhenti, bahkan setelah mereka tidak berada di liga yang sama lagi.
Dampaknya adalah cara orang melihat sepak bola menjadi berubah. Banyak orang tidak lagi melihat Messi atau Ronaldo sebagai pemain individu, tetapi sebagai dua sisi yang harus dipilih. Dalam situasi seperti ini, orang biasanya tidak netral. Jika mereka memilih Ronaldo, maka mereka akan cenderung mengkritik Messi. Jika mereka memilih Messi, maka mereka akan cenderung mengkritik Ronaldo. Ini membuat diskusi menjadi emosional, bukan lagi analitis. Media sosial memperkuat kondisi ini. Di platform seperti Twitter, TikTok, atau Instagram, konten yang paling sering menyebar adalah konten yang memancing emosi. Konten seperti Messi versus Ronaldo, siapa GOAT sebenarnya, atau perbandingan statistik lebih cepat viral dibanding analisis netral. Akibatnya, orang terus-menerus terpapar pada perdebatan, bukan pada pemahaman yang utuh. Selain itu, setiap momen kecil dari Messi atau Ronaldo bisa langsung dijadikan bahan perdebatan. Satu gol bisa dianggap bukti superioritas, satu kegagalan bisa dianggap kelemahan besar. Ini membuat sepak bola berubah dari permainan tim menjadi perang narasi individu. Dalam kondisi seperti ini, Messi tidak hanya menjadi pemain, tetapi juga simbol dari satu sisi perdebatan besar. Ketika seseorang sudah berada dalam kubu tertentu, mereka cenderung membentuk opini tentang Messi berdasarkan posisi mereka dalam kubu tersebut, bukan berdasarkan evaluasi netral. Untuk memahami kenapa sebagian orang bisa membenci Messi, kita perlu memahami cara kerja otak manusia. Otak kita tidak selalu bekerja seperti mesin analisis data. Sebaliknya, otak sering mengambil jalan cepat dalam menilai sesuatu, dan jalan cepat ini tidak selalu akurat. Salah satu hal penting adalah manusia lebih mudah mengingat hal yang kuat secara emosional. Dalam sepak bola, momen seperti penalti kontroversial, keputusan wasit, atau kesalahan kecil akan lebih mudah diingat dibanding ratusan momen biasa yang berjalan normal. Ini membuat orang bisa merasa suatu hal sering terjadi, padahal sebenarnya hanya beberapa kali terlihat. Contohnya, jika seseorang melihat 2 atau 3 momen kontroversial yang melibatkan Messi, otaknya bisa menyimpulkan bahwa Messi sering diuntungkan. Padahal jika dilihat secara keseluruhan, pertandingan sepak bola sangat banyak dan tidak semuanya kontroversial. Ini adalah cara kerja memori manusia yang cenderung memilih informasi yang paling mudah diingat. Selain itu, ada juga faktor perbandingan. Ketika seseorang sudah menyukai pemain tertentu, mereka akan cenderung melihat pemain lain secara lebih kritis. Ini bukan karena mereka sengaja tidak adil, tetapi karena otak secara alami ingin mempertahankan keyakinan yang sudah ada. Jika seseorang sudah yakin bahwa pemain A lebih baik dari Messi, maka otak mereka akan lebih mudah mencari bukti yang mendukung keyakinan itu. Ada juga efek kejenuhan. Ketika seseorang terlalu sering melihat dominasi satu pemain dalam jangka panjang, mereka bisa merasa bosan atau tidak ada variasi. Dalam kasus Messi, karena ia konsisten sangat baik selama bertahun-tahun, sebagian orang merasakan kejenuhan ini. Dari sini muncul sikap kritis yang kadang berubah menjadi penolakan. Jadi, penilaian terhadap Messi bukan hanya soal fakta di lapangan, tetapi juga soal cara otak manusia bekerja dalam menyimpan, memilih, dan mengolah informasi. Salah satu kritik paling sering terhadap Messi adalah soal wasit atau anggapan bahwa ia diuntungkan. Untuk memahami ini, kita perlu melihat cara manusia mengamati kejadian dalam jumlah besar. Dalam sepak bola, ada ribuan keputusan wasit setiap musim. Namun manusia tidak mengingat semuanya. Yang diingat biasanya hanya momen yang kontroversial. Jika ada satu penalti yang diperdebatkan, itu bisa viral dan terus dibicarakan. Namun, ratusan keputusan lain yang tidak kontroversial tidak pernah dibahas. Ini membuat persepsi menjadi tidak seimbang. Messi sering bermain di pertandingan besar, seperti final atau pertandingan penting. Dalam pertandingan besar, tekanan lebih tinggi dan sorotan media lebih besar. Akibatnya, setiap keputusan wasit menjadi lebih diperhatikan. Ini membuat Messi lebih sering terlihat dalam momen kontroversial, meskipun secara total tidak berarti ia lebih diuntungkan. Selain itu, sepak bola modern sudah menggunakan teknologi VAR untuk mengurangi kesalahan wasit. Ini membuat keputusan semakin akurat dibanding dulu. Namun, persepsi publik tidak selalu mengikuti perkembangan ini.
karena opini sering terbentuk lebih cepat daripada pemahaman teknis. Jadi, ketika seseorang merasa Messi sering diuntungkan, seringkali itu berasal dari potongan informasi yang tidak lengkap, bukan dari gambaran keseluruhan pertandingan. Jika semua bagian ini digabung, kita bisa melihat satu hal penting. Perdebatan tentang Messi sebenarnya bukan hanya tentang Messi. Ini adalah gambaran bagaimana manusia modern menilai sesuatu di era informasi cepat. Messi menjadi pusat perhatian karena ia sangat hebat dan sangat konsisten. Tetapi di era media sosial, kehebatan tidak hanya menghasilkan kekaguman, tetapi juga perdebatan. Orang tidak hanya melihat apa yang terjadi di lapangan, tetapi juga cerita yang dibentuk di sekitar pemain tersebut. Media sosial, dan cara manusia berpikir membuat Messi menjadi simbol yang diperdebatkan. Sebagian orang mengaguminya, sebagian netral, dan sebagian lagi mengkritiknya. Semua ini terjadi bukan karena satu alasan tunggal, tetapi karena banyak faktor yang saling bertemu. Psikologi manusia, rivalitas, media, dan cara kita mengonsumsi informasi. Pada akhirnya, Messi bukan hanya soal sepak bola. Ia juga contoh bagaimana dunia modern membentuk opini, membangun perdebatan, dan membuat sesuatu yang sederhana menjadi sangat kompleks.